Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat Bincang Jalasena yang berbahagia? Senang rasanya berjumpa dengan sahabat dalam acara podcast Bincang Jalasena bersama saya Agus Rustandi. Bincang Jalasena kali ini adalah dalam rangka liputan peringatan Hari Dharma Samudra ke-63 yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2025. Upacara Hari Dharma Samudra atau juga disebut dengan Hari Laut dan Samudra telah dilaksanakan secara terpusat di Jakarta di atas kapal perang Republik Indonesia KRI Rajiman Widyodiningrat 992 pada tanggal 15 Januari 2025. Dan yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Pada kesempatan ini kita akan berbincang santai dengan narasumber yang menginspirasi para purnawirawan TNI Angkatan Laut dan juga semoga dapat menginspirasi para pemirsa Bincang Jalasena. Beliau adalah mentor saya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Hari Yuwono, Sarjana Manajemen. Pemirsa Bincang Jalasena, TNI Angkatan Laut yang terkenal dengan tradisi Trisila TNI Angkatan Laut, yaitu disiplin, hierarki, dan kehormatan militer, juga memiliki kebiasaan unik dalam menjaga hubungan senior-junior, yaitu adanya sebutan sisun kepada juniornya dan sebutan mentor kepada seniornya. Hal ini berawal dari adanya sistem kekeluargaan asuh, yaitu sisun mentor, ketika para taruna menjalani pendidikannya di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Namun ternyata sistem mentoring seperti ini adalah salah satu metode yang dianjurkan dalam ilmu Human Resource Management. Baiklah, para hadirin, para pemirsa Bincang Jalasena, mari kita sapa narasumber kita yang sudah ada di samping saya, Laksda TNI Purnawirawan Haryono. Selamat pagi, mentor. Apa kabar hari ini? Pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisun saya Laksmapur Dr. Gus Rustandi. Selamat datang. Kami semuanya bahagia sekali menerima kedatangan tim dari BPL Pusat ini. Kami sambut dengan gembira dan kami alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, mentor. Senang rasanya berjumpa kembali dengan mentor yang telah sekian lama kita berpisah. Seingat saya, kita terakhir berinteraksi pada tahun 2007. Iya. Saat itu mentor menjabat sebagai Kepala Dinas Perawatan TNI Angkatan Laut. Betul. Dan saya saat itu sedang berdinas sebagai salah satu Kabanya di Mapsal. Senang rasanya kembali berjumpa dengan mentor setelah sekian lama kita berpisah. Iya, betul sekali. Terima datang sekali lagi. Semoga bisa menyenangkan suasana kampung. Baiklah, mentor. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan pementasan kentrung dan kesenian yang lain dalam acara mengenang salah satu pahlawan nasional, yaitu Komodor Yosudarso yang gugur dalam tempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1945.
62. Betul. Pada saat acara kemarin itu yang dilaksanakan juga mentor melaksanakan suatu pembekalan kepada masyarakat dan kepada generasi penerus kita dari LCLTA. Pemirsa Bincang Jalasena, tentunya ingin mengetahui lebih dekat tentang mentor saya ini. Mohon mentor secara singkat diceritakan latar belakang keluarga mentor. Silakan mentor. Terima kasih kesempatannya ya. Saya dilahirkan di Kediri tanggal 26 Juni 1954 dari keluarga militer ya. Cuman bapak saya sudah sangat sepuh waktu itu, melahirkan saya usia di 50-an. Konon sebelum melahirkan atau nikah dengan ibu saya, beliau itu dulu pernah menjadi ABK-nya kapal Seven Provincial, kemudian dipecat, kemudian Jepang masuk menjadi tentara Jepang. Ini yang dikisahkan almarhum bapak saya ya. Kemudian ikut agresi Belanda, dianugerahi ya Bintara ya, Bintara TNI AD. Tapi tahun 50-an saya masih kecil, sudah pensiun, sehingga saya tidak mengetahui persisnya bagaimana, hanya cerita-cerita saja. Kemudian kami pindah ke Tulungagung tahun 1961. Saat itu saya di Kediri. Kemudian saya di Tulungagung meneruskan sekolah SD sampai SMP dan SMA kelas 1. Kemudian pindah lagi ke Sidoarjo ikut kakak saya yang kebetulan angkatan laut. Beliau dari AL angkatan 11. Dari situ saya terinspirasi, ingin juga rasanya masuk menjadi angkatan laut. Akhirnya saya mendaftar, ya alhamdulillah berhasil. Jadi pemirsa, rupanya mentor saya ini juga keluarga pejuang, ya, keluarga militer, keluarga pejuang yang memang orang tuanya dulu juga ikut menjaga atau menjaga keutuhan NKRI. Baiklah pemirsa, saya juga ingin menyampaikan selamat bahwa mentor saya ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Satuan Purnawirawan Angkatan Laut atau kita kenal dengan PPAL Rayon Tulungagung, yang beberapa waktu lalu mendapat piagam penghargaan dari Ketua Umum PPAL Pusat, yaitu Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, atas perannya sebagai pemakarsa peran PPAL dalam melestarikan budaya dan pembangunan daerah Tulungagung. Oleh karena itu, izin mentor, saya ingin mengetahui latar belakang dari penganugerahan piagam penghargaan tersebut dari Ketua Umum khususnya kepada mentor sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PPAL Rayon Tulungagung. Silakan mentor. Ya, terima kasih Sun. Jadi saya sendiri juga terkaget-kaget. Pada waktu itu saya di sini sebagai Dewan Pertimbangan menyarankan kepada PPAL Rayon Tulungagung untuk merayakan ulang tahun pembentukannya yang pertama. Coba diisi kegiatan-kegiatan yang kita pernah laksanakan, yaitu seni. Kemudian kita laksanakan, ya di situ saya ya terima kasih, tahu-tahu diberi penghormatan penghargaan piagam dari Bapak Ketua Umum Pak Laksamana Siwi Sukma Aji, dan beliau juga, saya juga tidak menyangka kalau berkenan hadir, karena kami baru umur setahun. Akhirnya ya kita sampaikan bahwa sebetulnya di sini itu saya menguri-uri budaya ya. Saya punya kegiatan seni ya, seperti hadra, jaranan, reog, gamelan, kemudian ada ketoprak, wayang orang, ludruk, dan terakhir ini saya mendirikan mocopatan. Ya, menurut saya itu hal yang wajar ya, kita sebagai manusia yang hidup di desa ini ya, lingkungannya masih seperti itu. Saya menghimpun masyarakat yang masih mau menguri-uri, karena setelah COVID itu kan
hiburan panggung itu udah total nggak bisa jalan. Akhirnya kita coba kumpulkan supaya tidak hilang ya. Akhirnya kita wariskan kepada generasi milenial dan alhamdulillah berjalan. Ya, hal ini sangat menarik. Saya sebagai sisunya Laksda TNI Purnawirawan Haryono tidak pernah menyadari kalau mentor saya ini punya bakat kesenian yang sungguh luar biasa, dan saya kemarin menyaksikan pertunjukannya. Jadi mohon maaf mentor, walaupun kita pernah berinteraksi di Mabesal dulu, tapi terus terang saya tidak menyangka mentor punya bakat seperti itu. Tapi betul mentor, jadi kalau misalkan kita ini orang Amerika, mungkin mentor ini di usia yang ke-71 sekarang, menginjak 71, masih berperan dalam memajukan kesenian tradisional. Jadi mentor mungkin bisa masuk ke dalam reality show di Amerika yang namanya You Got Talent. Terima kasih. Siapa pemirsa, tidak semua perwira maupun purnawirawan TNI Angkatan Laut yang memiliki dedikasi, memiliki bakat di dalam bidang kesenian, apalagi mengabdikan dirinya untuk memajukan kesenian daerah. Oleh karena itu saya ingin mengetahui lebih jauh apa yang memotivasi mentor untuk mendedikasikan diri dalam melestarikan budaya tradisional daerah, terutama budaya dari Tulungagung. Iya. Terima kasih. Maaf ya karena saya orang Jawa ya. Jadi sudah sewajarnya kalau saya nguri-nguri budaya, seni budaya, karena di situ banyak nilai-nilai yang terkandung bagus sekali, yang harus dilestarikan. Karena dengan adanya seni-seni budaya dari luar tuh hilang itu lama-lama. Saya khawatir ya, seperti main gamelan. Nanti kalau kita mau belajar gamelan, anak cucu kita bisa-bisa ke Amerika, ke Jerman, karena mereka sudah mempunyai gamelan, mempunyai keahlian, dan mereka resmi, tidak membajak. Mereka sekolah di sini, di Jogja, Solo gitu ya. Nah, akhirnya saya juga berpikir, wah jangan sampai hilang lah ini ya. Ya apa daya saya yang ada ini, coba kita kembangkan, merangkul para pegiat seni pada waktu itu. Ya alhamdulillah semuanya itu mau bergabung, dan akhirnya kita membuat suatu atraksi dalam bentuk yaitu show ketoprak ludruk, jaranan, wayang orang, reok bahkan. Ini seperti itu. Pemirsa Bincang Jalasena pasti setuju dengan pendapat saya bahwa apa yang disampaikan oleh mentor saya ini adalah suatu motivasi yang mulia, yang sangat sesuai dengan visi dan misinya PPAL sebagai rumah gagasan. Jadi pemirsa Bincang Jalasena, saya juga sedikit curiga atau curious dengan mentor saya ini. Sebenarnya mentor saya ini belajar kesenian itu setelah lulus dari Taruna, saat letnan muda dan seterusnya, atau beliau ini memang belajar dari kecil. Kira-kira bagaimana itu? Ya, dari lingkungan ya. Jadi bapak saya dulu mengenalkan ya apa gending-gending Jawa gitu ya. Terus kemudian ya seperti pertunjukan wayang, dan kami ya karena di partai seperti itu akhirnya senang. Pada zaman itu masih bisa seperti itu, kalau sekarang udah susah. Iya betul, ada gadget, HP dan lain-lain ya. Nah saya akhirnya ya diwarnai seperti itu, dan kemudian di SMP waktu itu ada ekstrakurikuler ya, untuk siswa itu nari. Saya ikut di situ gamelan, tapi hanya 2 tahun ya, karena K3 udah harus berhenti ujian. Kemudian setelah kami jadi TNI, pada waktu mau pensiun itu berpikir saya pensiun harus punya teman. Siapa teman saya? Saya punya 3 pilihan. Yang pertama teman untuk ya mencari duit saya belajar juga. Kemudian yang kedua teman untuk olahraga. Ya pada begitu di Jakarta saya sebelum gym ya golf paling ya. Terus yang ketiga
hubungannya harus dengan masyarakat itu apa kira-kira. Akhirnya saya kenalan dengan ada yang namanya bakso lapangan tembak ya, mungkin Ya, terkenal ya. ya. Itu pimpinnya Pak Bid almarhum, itu membuat suatu yayasan yang isinya main wayang orang. Karena saya kenal kebetulan suka antik baksonya ya, akhirnya ngomong-ngomong ditawari. Disitulah saya mengenal, dan akhirnya pada waktu akhir masa tugas saya menjelang pensiun saya sudah bisa pentas, dan setelah pensiun saya kembangkan dan saya kembali ke kampung ini. Saya coba untuk merangkul masyarakat yang notabene latar belakangnya sudah ada seni budaya itu, jadi klop gitu ya. Klop. Ya, alhamdulillah gitu. Wah, hebat rupanya. Jadi mentor saya ini memang sudah memiliki bakat dari awal, bukan hanya bakat, tapi hobi yang kemudian dikembangkan, kemudian dipelihara, kemudian ditingkatkan, dan mentor saya ini rupanya sudah bisa meramalkan masa depan. Dalam artian bahwa pensiun itu adalah suatu hal yang pasti. Walaupun kita berkarir di apapun, tidak saja di militer, itu belum pasti apa yang kita capai. Tapi pensiun itu pasti. Pasti ya. Sehingga mentor saya ini sudah bisa memprediksi itu, bahwa kita akan pensiun, dan dari situlah melihat peluang. Katanya orang yang ahli bisnis, peluang itu kalau P-nya dihilangkan menjadi uang. Jadi sebenarnya kalau mentor saya ini punya dedikasi untuk menghasilkan uang, saya yakin juga akan menghasilkan uang. Nah, pemirsa, namun demikian ada sebagian orang yang sedikit berpikiran berbeda. Artinya begini, jadi bahwa ada yang mengatakan bahwa setelah kita selesai dari penugasan, ya selesai pengabdian kita. Entah yang menjadi pemikiran demikian itu benar atau tidak, itu terserah pada masing-masing. Tapi saya ingin menanyakan kepada mentor saya khususnya, kira-kira bagaimana pesan kepada para generasi penerus ini, khususnya kepada kami pajak, bukan perlu remaja, mentor, pensiunan remaja, baru pensiun. Kira-kira apa untuk mempersiapkan masa depan dalam hal pensiun ini setelah selesai dari masa purna tugas? Jadi saya diwarnai dengan beberapa penugasan ya. Saya dulu pernah menjadi ajudan ya, pada waktu namanya Dekasal, Deputi Kasalnya. Itu doktrinnya itu, kamu jangan kemalan fasilitas dinas. Nah, saya masih muda itu batin, iya Bapak sudah duduk manis tepat, sudah bisa menikmati, penghasilannya ada, saya kan masih letnan. Itu dalam hati saya seperti itu. Ternyata benar. Kemudian yang kedua, saya mendapat ceramah dari psikolog Sarlito Witaman, nggak salah itu. Jadi sebelum pensiun itu harus mempunyai aktivitas nanti apa yang harus dikerjakan. Karena kalau butuh pensiun langsung kita bermasyarakat, itu banyak yang ya post over syndrome lah, yang shock lah, yang nggak bisa menyesuaikan dan lain-lain. Nah akhirnya saya ya mengikuti saja. Oh ya bener gitu. Maka tadi saya katakan menjelang pensiun saya harus punya kegiatan ekonomi. Saya juga bergiat dengan beberapa masyarakat ya sesuai kelas saya ya, mampunya seberapa. Kemudian bidang olahraga, terus bidang seni ini. Nah saya hanya bercerita pengalaman saja, tiap orang tentunya berbeda ya. Jadi saya tidak berani memberikan statement, pesan dan lain-lain pada purnawirawan, itu masing-masing ya. Monggo silakan, tapi yang dapat saya terima dan yang penting itu yaitu tadi itu, jangan begitu pensiun langsung aktivitas di luar. Itu akan kaget nanti, tapi harus disiapkan 3 tahun sebelumnya itu apa gitu loh. Memang dia kesulitan, dilematis ya. Kita masih dinas dan kita MPP itu hanya 1 tahun ya. Tapi setidaknya sebelum itu sudah ada pandangan-pandangan, punya konsep ya apa yang bisa menyenangkan nanti di
hari-hari pensiun itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, bahwa saya tidak bisa memberikan pesan-pesan. Iya, betul. Karena tiap orang berbeda gitu. Betul, betul. Iya. Tiap orang memang berbeda. Tapi sungguh sangat terkesan. Saya secara pribadi sungguh sangat terkesan. Mentor saya ini sudah purna sekitar 13 tahun yang lalu kalau tidak salah. Betul. Jadi sampai sekarang masih bisa dibilang eksis, terutama di bidang kesenian. Terima kasih. Nah, itu yang kita melihat bagaimana cara mempertahankan sejauh itu. Gitu tadi yang mentor saya sampaikan bahwa ketika pensiun itu banyak yang power syndrome. Nah, justru sekarang ini mentor saya ini setelah pensiun sudah siap untuk gigi 2 bahkan gigi 3 gitu. Tidak perlu lagi memulai. Dan sekarang sampai 13 tahun kemudian itu masih bisa eksis. Kira-kira apa kiat-kiat mentor yang untuk bisa bertahan selama itu gitu, benar? Nah, ini sangat subjektif ya, tiap orang tentunya berbeda ya. Kalau saya, maaf ya, diri saya sendiri, saya tuh ya karena didoktrin oleh Putih Kasal waktu itu, saya ajudan itu, jangan kemalan fasilitas. Anytime kamu harus siap berhenti dari angkatan laut. Terus saya masih letnan loh, dibegitukan. Setelah yang senior gitu ya, akhirnya merasakan, ya betul juga ya. Maka itu sebelum pensiun itu harus ya banyak teman ya. Saya di sini tidak ada modal apa-apa kecuali warisan orang tua ya, yang bisa untuk gathering di sini. Ya saya merangkul. Ya paling disediakan air putih. Masyarakat itu dengan perhatian gitu seneng sekali ya. Ya mohon maaf ya, kalau di kampung saya boleh dikatakan ya mantan prajurit yang punya kelas itulah ya. Jadi diem saja sama orang dihormati gitu ibaratnya gitu ya. Terima kasih pada negara ya yang telah menjadikan saya seorang purnawirawan mempunyai jabatan yang relatif di atas lah ya. Itu datang ke sini semua itu hormat, seneng. Ya itulah yang kita manfaatkan. Ayo kita berusaha apa yang bermanfaat. Ya saya hanya berpikir ya bidang seni saja. Ekonominya juga ada. Saya bikin warung kopi, ada resto. Ya itulah yang bisa membuat untuk beli air putih pada teman-teman yang kami rangkul semuanya dari seluruh aspek kehidupan saya di Tulungagung ini. Alhamdulillah teman saya jadi banyak. Jadi kadang-kadang kalau tamu itu ya nggak habis-habisnya. Seperti tadi malam kita habis berbincang-bincang, jam berapa itu selesai ya? Selesai ya. Saya masih ada tamu sampai hampir jam 1. Ya itu ada bertamu ya jagoan aja, ngobrol harus ngibul sharing. Gimana begitu ya? Iya, jadi kalau saya bisa menyimpulkan, kalau istilah kerennya tuh down to earth ya. Jadi kearifan lokal. Jadi setelah kita pensiun itu jangan power syndrome. Ya. Tetapi kita dapat menyatu dengan arifan lokal, menyatu dengan masyarakat sekitarnya, bahkan kita harus menjadi prakarsa seperti visi misinya PPAL. Kita dapat merangkul masyarakat, kita dapat bermanfaat kembali untuk kedua kalinya kepada masyarakat. Mungkin pada saat kita berdinas, kita ini sebagai prajurit, kita harus mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, tetapi setelah pensiun kita mengabdikan diri kepada masyarakat. Betul sekali. Nah, yang menarik bagi saya, pada acara kemarin itu dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra, ada Kementerian Kesenian, juga mentor saya ini memberikan pembekalan tentang keangkatan lautan, tentang kemaritiman, tentang identitas negara kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu saya ingin menanyakan sedikit tentang apa sebenarnya motivasi yang ada di dalam benak mentor untuk menyampaikan itu semua kepada masyarakat sekitar dan kepada generasi muda. Terima kasih. Jadi saya punya anak, saya punya cucu. Mereka tidak mungkin
hidup sendirian, mereka harus hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini, sumber daya alam kita ini kan tergantung pada yang sumber daya alam yang tidak terbarukan, tambang ya, dan itu terbentuk ribuan jutaan tahun yang lalu ya, dan akan habis ya. Kemudian saya terpikir bahwa iya, kita katanya negara kepulauan ya, dalam amandemen Undang-Undang Dasar kan gitu ya. Terus wilayah kita 3/4 laut. Betul. Nah, saya ini ngalami di Tulungagung, boleh dibilang kota pantai. Loh, yang makan ikan laut itu loh hanya sebagian kecil. Itu pun ikan-ikan laut yang kecil itu, bangsa kembung dan lain-lain. Tapi kakap, baronang, kerapu apalagi, oh jauh, tidak mampu membeli karena mahal. Padahal wilayah kita laut. Loh, kenapa kok tidak dieksplorasi? Yang kedua, saya pernah studi banding ke Thailand ya. Itu ke pabrik pengalengan ikan. Masalah ikan tongkol besarnya bisa sama. Saya tanya, dari mana dapatnya? Di orang Thailand mengatakan, ya dari negara bapak. Di mana? Di daerah Aru sana, ya Pasifik yang bagian bawah lah ya, dekat-dekat di Palau sana lah. Terus saya kan pikir, gimana ini kita yang punya wilayah ya, apalagi ya setahu saya deklarasi Juanda bahwa negara kita negara kepulauan, laut dan darat menjadi satu kesatuan ya, sehingga laut wilayah kita menjadi luas dan sudah disahkan melalui UNCLOS 82. Kita sudah meratifikasi tahun 85. Loh, kenapa potensi ini kok nggak diberdayakan secara maksimal? Terutama rakyat nelayan itu masih sulit gitu. Nah, tertarik dengan itu saya ya coba menginspirasi kepada para pelajar kemarin ya, yang berpakaian pramuka itu, ayo bangkit bahwa Indonesia itu bukan hanya Tulungagung. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di dalamnya itu wilayah kita, untuk kita berdaulat penuh. Nah, terpikir dengan itu, ya saya memotivasi kepada mereka itu, jangan kecil hati, bergerak di bidang maritim. Bidang maritim itu bukan harus melaut, enggak. Jadi yang mendukung industri maritim itu apa saja, di gunung pun jadi. Kamu menanam kayu, dan paling tidak kamu jangan membuat pencemaran, itu udah cukup itu, sehingga habitat laut itu bisa abadi. Ya mungkin itu yang menarik saya ya, karena anak saya juga tidak mungkin hidup sendiri ya dengan masyarakat. Ya kalau masyarakat tidak mendukung seperti itu, anak saya mau hidup dari mana? Iya, sangat betul, Mentor. Jadi kita sebagai negara kepulauan, tapi kita itu justru bisa dibilang terkenal dengan sebagai negara agraris. Oleh karena itu kita harus memajukan dunia maritim sehingga kita bisa mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim yang dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam lautnya. Tadi seperti disampaikan oleh mentor saya, kita memiliki sumber daya laut seperti ikan dan mineral-mineral laut itu juga belum tergali semuanya. Jadi potensi kelautan kita itu sangat besar. Saya sangat setuju dengan mentor, dengan gagasan mentor memberikan gambaran atau pencerahan kepada generasi muda supaya mereka bangkit untuk dapat membangun dunia kemaritiman kita. Mungkin ini terakhir yang mentor. Ya. Saya memperhatikan mentor, mohon maaf ini mentor udah memasuki usia ke-71 kalau tidak salah pada tahun ini, bulan Juni nanti. Saya juga mengucapkan terima kasih atas penerimaan mentor, tetapi yang saya perhatikan dari mentor-mentor ini masih awet muda dan energik.
Nah, Ya, terima kasih. kira-kira apa resepnya untuk kita yang muda-muda ini bisa mengikuti jejak mentor, Pak? Iya. Gitu. Kira-kira itu mentor supaya bisa menjaga tetap kebugaran, sehat dan energi. Aduh, saya nggak bisa menjadi tolak ukur ini ya. Saya hanya menceritakan kebiasaan saya saja. Saya makan itu sekarang paling banyak 2 kali sehari itu. Pagi buah, siang makan nasi walaupun sedikit, sore kadang-kadang nggak makan, ya lagi buah lagi. Itu satu. Kemudian ya saya merasa seneng aja hidup itu ya, karena percuma ya, mau dipikir, mau gadang-gadang, semuanya akan berlalu. Ya sudah, lalui aja. Terus ya kita harus banyak teman, jangan bengong di rumah tanpa semangat gitu ya. Terus terakhir ya olahraga itu diperlukan, walaupun sekedar jalan pagi ya, untuk keluarkan keringat lah ya. Mungkin itu yang kebiasaan yang utama saya lakukan ya. Yang lainnya saya nggak ada resep apa-apa. Ya terima kasih loh dikatakan lebih muda, energik. Ya masih banyak. Menyimpulkan kuncinya itu adalah silaturahmi ya. Silaturahmi itu memanjangkan usia katanya untuk para ahli. Tentunya menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, berolahraga itu sudah merupakan resep yang terbukti oleh sains. Tapi silaturahmi ini saya yakin itu adalah salah satu kunci sukses ya, kita bisa tetap mempertahankan keeksistensian kita tetap bisa tersenyum dengan orang. Insya Allah. Seperti tadi mentor cerita ke saya, sampai jam 1 malam mentor masih menerima tamu gitu ya. Jadi saya bisa memperkirakan mentor ini temennya banyak ya. Jadi kalau orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki, mungkin kalau saya analogikan banyak teman menyebabkan umur panjang. Amin, insya Allah. Itu jadi kita sudah tiba di penghujung acara, Iya. Ini dari redaksi podcast dan majalah Jalasena PPAL sekali lagi ingin menghaturkan selamat atas terselenggaranya pementasan kesenian dan pencerahan terkait dengan kemaritiman yang bertepatan dengan peringatan Hari Dharma Samudra, di mana pada kejadian itu telah gugur salah satu pahlawan nasional kita, Komodor Yosudarso. Peringatan Hari Dharma Samudra yang ke-63 di Tulung Agung ini menurut saya dilaksanakan dengan aman, lancar. Terima kasih. Dan saya menyaksikan sendiri kemarin masyarakat yang mengikuti penuh antusias dan semangat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mentor atas insight-nya, sharing pengalaman dan penerimaan dari mentor selaku narasumber dan ketua Dewan Pertimbangan PPAL Tulung Agung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketua PPAL Tulung Agung, seluruh pengurus dan masyarakat Tulung Agung yang telah menerima kami di sini di Tulung Agung. Ketua Umum dan segenap pengurus PPAL Pusat menyampaikan ucapan selamat dan salam kepada Bapak dan segenap pengurus PPAL Rayon Tulung Agung. Kami tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia menonton Bincang Jalasena. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Demikian mentor, sampai jumpa para hadirin sekalian, pemirsa Bincang Jalasena di acara podcast Bincang Jalasena selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Terima kasih mentor. Terima kasih. Jalasena Jawa Barat.